Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulan Fitriani Safari. Saya merupakan dosen di Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medis Universitas Binawan. Bidang fokus pengajaran saya yaitu mikrobiologi. Beberapa mata kuliah yang sudah saya ampu yaitu diantaranya bakteriologi 1, bakteriologi 2, bakteriologi 3, dan juga mikologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi pada mata kuliah bakteriologi 2. Bakteriologi 2 merupakan mata kuliah wajib yang diberikan untuk mahasiswa Prodi TLM di semester 4 sebagai lanjutan dari bakteriologi 1. Mata kuliah ini berjumlah 4 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori dan 3 SKS praktikum. Untuk teori diberikan melalui perkuliahan tatap muka di kelas ataupun perkuliahan melalui LMS. Sedangkan untuk praktikum dilakukan di laboratorium mikrobiologi sesuai dengan topik yang sudah direncanakan di RPS. Bakteriologi 2 memiliki 8 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. CPMK 1 yaitu mahasiswa mampu menguraikan fungsi alat-alat yang digunakan di laboratorium mikrobiologi. CPMK yang kedua yaitu mahasiswa mampu melakukan pembuatan media, sterilisasi, dan juga kultivasi. CPMK yang ketiga yaitu mahasiswa mampu melakukan pengamatan makroskopis, membuat preparat, dan melakukan pewarnaan sederhana dan negatif. CPMK yang keempat, mahasiswa mampu melakukan pewarnaan diferensial yaitu pewarnaan gram, bakteri tahan asam, kapsul, dan juga spora. CPMK yang kelima yaitu mahasiswa mampu melakukan uji biokimia. CPMK yang keenam, mahasiswa mampu mengidentifikasi bakteri gram positif bentuk kokus. CPMK yang ketujuh, mahasiswa mampu melakukan identifikasi bakteri gram positif bentuk batang yang berspora dan tidak berspora. Dan CPMK yang terakhir, mahasiswa mampu melakukan identifikasi kelompok enterobakteria. Pada mata kuliah bakteriologi 2 terdapat 7 pokok bahasan utama. Yang pertama yaitu mengenai pengantar laboratorium mikrobiologi. Yang kedua mengenai pembuatan media, sterilisasi, dan kultivasi. Yang ketiga adalah pewarnaan. Keempat adalah uji biokimia. Yang kelima adalah gram positif bentuk kokus. Yang keenam adalah gram positif bentuk batang berspora dan tidak berspora. Yang ketujuh adalah kelompok enterobakter. Berikut video pembelajaran untuk topik uji biokimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali pada mata kuliah bakteriologi 2 untuk melanjutkan pertemuan minggu yang lalu. Hari ini kita akan belajar mengenai uji biokimia, bagian yang pertama. Nah, untuk uji biokimia ini sendiri nanti akan ada 3 kali pertemuan teori, yaitu uji biokimia 1, kemudian yang 2, dan juga yang ketiga. Masing-masing ini nanti akan berbeda untuk uji-uji yang akan dilakukan. Nah, kira-kira kenapa kalian harus mempelajari tentang uji biokimia? Ada yang tahu? Apakah cukup melakukan identifikasi dengan hanya pewarnaan saja? Kenapa tidak? Karena agar lebih akurat. Jadi kalau kita hanya mengandalkan pewarnaan saja, gitu ya, misalnya pewarnaan gram, bakteri gram positif dan bakteri gram negatif, banyak sekali kelompok-kelompok bakteri itu yang masuk dalam gram positif. Tetapi secara spesies ini mereka berbeda. Nah, kalaupun berbeda tentu penyakit infeksi yang akan diakibatkan oleh mereka ini akan berbeda, sehingga perlu dilakukan yang namanya uji biokimia. Uji biokimia ini nanti yang akan membantu kalian dalam melakukan identifikasi bakteri-bakteri penyebab infeksi yang terjadi pada pasien, ya. Nah, ada yang tahu apa itu uji biokimia? Apa itu uji biokimia?
Identifikasi bakteri Berdasarkan perbedaan biokimia. Nah, jadi saya lanjut ya. Jadi apa itu uji biokimia? Uji biokimia itu sendiri adalah uji yang dilakukan untuk membantu kita dalam identifikasi bakteri tertentu berdasarkan perbedaan aktivitas biokimianya terhadap senyawa biokimia tertentu gitu ya. Nah, kenapa kok beda? Ada yang tahu? Kok dengan uji biokimia kita bisa membedakan antara bakteri yang satu dengan bakteri yang lain? Kira-kira kenapa? Saya kembali ke slide sebelumnya. Nah, setiap bakteri itu punya ciri khas tertentu gitu ya, berdasarkan enzim yang dihasilkannya. Bakteri satu mungkin menghasilkan protease, bakteri yang lain mungkin menghasilkan urease, bakteri yang lain juga mungkin menghasilkan katalase. Nah, enzim-enzim ini digunakan untuk aktivitas hidupnya si bakteri. Karakteristik enzim yang ada atau yang diproduksi oleh bakteri inilah yang membantu kita dalam mengidentifikasinya, gitu ya. Nah, berdasarkan enzim yang dihasilkan oleh bakteri inilah uji biokimia itu dilakukan, ya. Antara bakteri yang satu dengan bakteri yang lain itu punya kekhasan masing-masing. Staphylococcus beda dengan E. coli beda dengan Streptococcus, gitu ya. Jadi mereka masing-masing punya karakteristik sendiri yang bisa membedakan mereka dengan kelompok yang lain, ya. Nah, pada pertemuan kali ini ada 5 uji biokimia yang akan kita pelajari. Yang pertama ada uji katalase, yang kedua ada uji koagulase, kemudian yang ketiga ada uji oksidase, yang keempat ada uji urease, kemudian yang kelima ada uji sulfur. Nah, yang biasanya kita pakai, yang umumnya dipakai oleh ATLM dalam melakukan identifikasi, dalam melakukan diagnosis di lab adalah uji katalase dan koagulase, gitu ya. Kita akan belajar satu persatu. Uji katalase yang pertama. Uji katalase ini adalah uji yang dilakukan untuk mengidentifikasi bakteri mana sih yang mampu menghasilkan katalase, bakteri mana yang tidak bisa menghasilkan katalase. Umumnya uji ini dilakukan untuk membedakan antara Streptococcus dan Staphylococcus. Kenapa? Kalau kita lakukan pewarnaan gram, Staphylo dan Strepto itu bentuknya apa? Kalau Staphylo bentuk anggur. Kalau Strepto? Apakah selalu dalam pengamatan kita ketika pewarnaan gram selalu mendapatkan Staphylo bentuk anggur, Strepto bentuk rantai? Apakah selalu? Tidak, gitu ya. Nah, kalau tidak gitu ya, kita bisa mungkin potongan-potongannya saja, atau di Staphylococcus itu tidak berbentuk anggur itu, ada potongan-potongan sehingga kita sulit membedakan, ini Strepto ataukah Staphylo. Sehingga ada uji katalase yang membantu kita untuk membedakan ini sebenarnya yang fokus ini apakah Staphylo ataukah Strepto berdasarkan kemampuan si bakteri menghasilkan enzim katalase. Enzim katalase itu yang punya siapa? Staphylo atau Strepto? Staphylo gitu ya. Jadi yang punya enzim katalase adalah si Staphylococcus, sedangkan Streptococcus tidak menghasilkan enzim katalase. Bu, sekarang bagaimana kalau kita untuk membedakan yang positif katalase itu bagaimana, yang negatif itu yang bagaimana? Jadi enzim katalase ini berfungsi untuk gitu ya, memecah hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen. Sekali lagi saya tekankan, enzim katalase ini berfungsi untuk memecah hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen. Nah, sehingga ketika kita melakukan uji di sini gitu ya, si biakan kultur kita, anggap kita sedang melakukan kultur untuk diagnosis seorang pasien gitu ya.
kita sudah punya kulturnya. Kulturnya kita kasih yang namanya hidrogen peroksida. Kalau kultur kita ini menghasilkan enzim katalase, apa yang akan terjadi? Nah, kalau enzim bakterinya menghasilkan enzim katalase, ketika diberi hidrogen peroksidanya akan dipecah menjadi air dan oksigen. Itulah kenapa hasil positifnya ada gelembung. Kalau kultur kita ternyata tidak menghasilkan katalase, apakah hidrogen peroksida bisa dipecah? Tidak. Itulah kenapa hasil negatifnya tidak membentuk gelembung, karena memang katalasenya nggak bisa memecah hidrogen peroksida sehingga tidak menghasilkan oksigen. Tidak ada gelembung yang muncul. Paham sampai sini untuk uji katalase? Oke. Uji katalase tadi gitu ya, untuk membedakan bakteri mana yang mampu menghasilkan enzim katalase, bakteri mana yang tidak mampu menghasilkan enzim katalase. Katalase memecah hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen. Itulah kenapa hasil positifnya itu ditandai dengan terbentuknya gelembung. Paham untuk uji katalase? Paham. Oke, selanjutnya uji koagulase. Nah, uji koagulase ini untuk membedakan apa? Anggap saja kita dapat warna gram sama-sama fokus. Kita lakukan uji katalase tadi ya. Hasilnya katalase positif, gitu ya. Apakah benar kultur kita ini S. aureus atau Staphylococcus yang lain? Jadi fungsi dari uji koagulase adalah untuk membedakan spesies bakteri mana yang mampu menghasilkan enzim koagulase dan yang mana yang tidak. Nah, umumnya uji koagulase ini digunakan untuk membedakan spesies dari genus Staphylococcus, ya. Staphylococcus aureus adalah satu-satunya spesies pada kelompok Staphylococcus yang menghasilkan koagulase. Sedangkan Staphylococcus yang lain tidak menghasilkan koagulase. Ingat ya, jadi uji koagulase itu digunakan untuk membedakan antara S. aureus dengan kelompok atau spesies Staphylococcus yang lainnya, gitu ya. Nah, uji koagulase ini gitu ya, dilakukan dengan mencampurkan plasma darah dengan koloni bakterinya. Kalau dia punya koagulase atau memproduksi koagulase, maka akan terjadi yang namanya koagulasi atau penggumpalan. Jadi dia bisa mengentalkan si plasma darahnya. Kalau dia tidak menghasilkan koagulase, maka apa yang terjadi dengan plasma darahnya? Kental atau tidak? Terjadi aglutinasi atau tidak? Tidak. Jadi kalau tidak ada koagulase yang dihasilkan oleh bakteri tersebut, maka hasilnya tidak ada aglutinasi. Jadi positifnya ada aglutinasi, negatifnya tidak terjadi aglutinasi. Ya. Jadi uji koagulase tadi uji apa? Untuk membedakan spesies S. aureus dengan Staphylococcus yang lain. Positifnya ditandai dengan apa? Adanya aglutinasi. Adanya aglutinasi. Itu ya untuk uji koagulase. Oke, selanjutnya ada uji oksidase. Ya. Uji oksidase itu apa? Uji yang dilakukan untuk mengidentifikasi, untuk membedakan kelompok bakteri yang menghasilkan enzim sitokrom oksidase dengan yang tidak menghasilkan. Ingat ya, tadi yang namanya uji biokimia ini berdasarkan sifat dari enzim yang dihasilkan oleh bakteri. Pada uji koagulase dia membedakan mana nih kelompok bakteri yang ngasilin sitokrom oksidase, mana yang tidak. Sitokrom oksidase itu disebut juga dengan indofenol oksidase, gitu ya. Jadi yang kelompok mana nih yang enggak, yang kelompok mana yang memang menghasilkan sitokrom oksidase, gitu ya. Nah, uji oksidase ini dilakukan untuk mengidentifikasi
kelompok Pseudomonas gitu ya dengan kelompok Enterobacter yang lain. Jadi Pseudomonas itu dibedakan dengan Enterobacter berdasarkan uji oksidase. Si Pseudomonas ini menghasilkan yang namanya enzim sitokrom oksidase, sedangkan kelompok Enterobacter yang lain ini tidak menghasilkan enzim sitokrom oksidase. Ya. Jadi apa itu sitokrom oksidase? Sitokrom oksidase itu merupakan gitu ya, donor elektron itu ke aseptor. Aseptornya itu adalah oksigen. Nah, kemudian dia akan mengoksidasi donor elektron dan merubah warnanya menjadi si ungu tua, si indophenol blue ini. Jadi si sitokrom oksidase ini akan mengoksidasi donor elektron menjadi indophenol biru. Sehingga itulah nanti hasilnya berubah menjadi warna biru. Kalau dia biru artinya positif atau negatif? Positif. Positif. Kalau tidak biru? Negatif gitu ya. Nah, yang berlaku sebagai donor elektronnya kita beri yang namanya tetrametil penil diamida dihidroklorida 1%. Kemudian kita tambahkan koloni bakterinya. Kalau terjadi perubahan warna apa ini? Biru ya. Warna biru ungu gitu ya, indophenol blue tadi, maka hasilnya apa? Positif. Positif. Kalau tidak terjadi perubahan warna, ini hasilnya apa? Negatif. Negatif. Kita bisa lakukan ini di kultur cair, atau kita bisa lakukan pada kultur swab. Jadi kulturnya kita swab gitu ya. Kemudian kita tambahkan si donor elektronnya. Kemudian bisa juga di kaca preparat, bisa juga di kultur langsung, kultur padat. Jadi bisa semua. Hasil positif ditandai dengan warna biru. Hasil negatif tidak terjadi perubahan, gitu ya. Yang keempat adalah uji urease. Sesuai dengan namanya, uji urease ini merupakan uji biokimia yang dilakukan untuk mengidentifikasi mana bakteri yang menghasilkan urease, mana yang tidak, gitu ya. Jadi sekali lagi, uji urease ini untuk membedakan mana kelompok bakteri yang menghasilkan urease, yang mana yang tidak. Nah, apa sih fungsi urease? Jadi urease ini akan memecah ini apa? NH3, gitu ya. Memecah apa? Urease ini akan memecah urea menjadi NH3 atau amoniak dan karbon dioksida, gitu ya. Nah, terbentuknya amoniak ini akan membuat pH-nya menjadi apa? Basah, sehingga medianya akan berubah warna menjadi merah muda. Sekali lagi saya jelaskan, urease ini fungsinya adalah memecah urea, ya, memecah urea menjadi amoniak dan karbon dioksida. Adanya amoniak ini akan membuat pH menjadi basah, sehingga media ini berubah warna menjadi merah muda. Hasil positifnya jadi apa? Merah muda. Kalau tidak terjadi perubahan warna pada media, negatif, gitu ya. Nah, uji urease ini biasanya digunakan untuk mengidentifikasi Helicobacter pylori yang biasa menginfeksi di saluran pencernaan, terutama di lambung. Jadi kalau kalian melakukan pemeriksaan pada klinik-klinik tertentu, biasanya ada, ya, ada yang namanya uji urease, gitu. Bahkan ada uji urease. Jadi urea tadi, si Helicobacter pylori ini mampu menghasilkan urease. Urease tadi fungsinya apa? Memecah urea menjadi amoniak dan karbon dioksida. Amoniak tadi akan membuat apa? pH-nya menjadi basah. Basah itu lebih rendah atau lebih tinggi? Basah itu pH-nya menjadi lebih tinggi, sehingga medianya berubah menjadi warna merah muda. Kalau tidak ada perubahan artinya negatif, ya.
uji sulfur. Uji sulfur ini dilakukan untuk membantu kita dalam mengidentifikasi mana bakteri yang mampu menghasilkan enzim sistem desulfurase, mana yang tidak. Sekali lagi saya tekankan, uji sulfur dilakukan untuk membedakan bakteri mana yang menghasilkan enzim sistem desulfurase, mana yang tidak, ya. Nah, enzim ini fungsinya gimana? Enzim ini akan mereduksi si sistem menjadi tiosulfat. Nah, si tiosulfat ini akan mereduksi belerang menjadi hidrogen peroksida, ya. Oke, kita ulangi lagi. Si enzim sistem desulfurase ini akan mereduksi, gitu ya, si sistem atau asisten ini asam amino ya, menjadi tiosulfat. Si sistem berubah, direduksi menjadi tiosulfat. Tiosulfat mereduksi belerang menjadi hidrogen peroksida, gitu ya. Nah, adanya hidrogen peroksida, gitu, hidrogen sulfida pada medium ini akan membuat medium menjadi berwarna hitam. Hasilnya yang positif, medianya berubah menjadi warna hitam. Sedangkan tidak terjadi, ya, tidak terjadi perubahan warna media, artinya hasilnya negatif. Nah, biasanya uji sulfur ini digunakan untuk identifikasi si Proteus mirabilis, ya. Jadi masing-masing bakteri itu punya karakteristik tersendiri. Ada yang ngasilin urease, ada yang ngasilin koagulase, ada yang ngasilin katalase dan lain sebagainya. Nah, ini yang membantu kita dalam melakukan identifikasi bakteri yang menjadi penyebab infeksi pada pasien nanti, gitu ya. Ada yang ditanyakan terkait perkuliahan hari ini? Kalau tidak ada, saya yang bertanya ya. Oke, tadi ada uji katalase. Kita flashback terhadap materi yang sudah saya sampaikan. Uji katalase. Apa itu uji katalase? Yang digunakan untuk mengidentifikasi bakteri yang menghasilkan enzim katalase. Oke, dia digunakan untuk membedakan antara kelompok yang menghasilkan katalase sama yang tidak. Umumnya kita gunakan untuk membedakan apa dengan apa? Staphylococcus dengan strepto. Hasil positif dari uji katalase ditandai dengan apa? Adanya gelembung. Kenapa bisa tercipta gelembung? Coba siapa yang bisa menjawab? Kenapa pada uji katalase hasil positif itu ditandai dengan terbentuknya gelembung-gelembung? Ayo, siapa yang bisa? Tunjuk tangan. Ayo, yang mau jadi volunteer untuk menjawab. Ada yang menjawab? Ayo, ada yang menjawab nggak? Misal, kamu mau jawab ya? Karena enzim katalase memecah H2O2 menjadi air dan O2. Karena katalase memecah H2O2 menjadi air dan O2. Karena enzim katalase memecah hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen. Nah, oksigen inilah yang muncul sebagai gelembung-gelembung sehingga hasil positifnya ditandai dengan adanya gelembung. Oke, itu uji katalase. Udah pindah materi hari ini? Tidak ada. Seperti biasa, tidak ada materi tanpa adanya tugas, gitu ya. Jadi untuk tugas pada pembahasan pada minggu ini adalah silakan kalian cari jurnal tentang identifikasi bakteri patogen pada manusia. Masing-masing orang itu haruslah jurnal yang berbeda. Ingat ya, patogen pada manusia berarti bukan patogen pada sapi, patogen pada ayam, gitu ya. Patogen pada manusia. Terserah sampelnya mau urin, mau darah, mau feses atau yang lainnya.
Kemudian dari jurnal tersebut kalian buat rangkuman. Apa sih tujuan dari isi jurnal tersebut? Dia mau identifikasi apa? Kemudian prosedur uji biokimianya apa saja dan bagaimana step-stepnya. Yang terakhir, hasil dari uji biokimia itu seperti apa? Kemudian kesimpulan dari hasil uji biokimia itu apa? Misalnya, oh uji koagulasinya positif, uji katalasenya positif, oh ini S. aureus atau bukan gitu ya, atau yang lainnya. Jadi berdasarkan jurnal yang kalian pilih. Kemudian tugas ini dikumpulkan di LMS, dikumpulkan paling lambat 1 minggu dari sekarang. Kalau di hari Selasa berarti di hari Senin jam 23.59 itu sudah harus diupload di LMS. Paham mengenai tugasnya? Cari jurnal masing-masing. Jadi yang memberatkan adalah memastikan bahwa jurnal yang kalian ambil itu berbeda dengan teman kalian, ya. Jadi pastikan bahwa kalian jurnalnya berbeda. Karena kalau nanti saya periksa sama, ini nilainya bisa saya kurangi, ya. Paham dengan tugasnya? Ada yang ingin ditanyakan lagi terkait dengan materi hari ini? Silakan nanti diketik di Word aja. Dan kemudian nanti di PDF-in ya. Jadi di uploadnya dalam bentuk PDF. Beri identitas diri, nama, NIM, kelas, dan judul tugasnya. Maksudnya topiknya topik apa? Uji biokimia 1 gitu ya. Jurnalnya juga dimasukin. Jurnalnya juga digabungkan. Jadi jurnalnya di atasnya tadi bawah Jurnalnya, nanti isi kalian, isi tugasnya, kemudian baru nanti jurnalnya di bawah. Jadi jurnalnya sebagai lampiran. Oke. Tidak ada lagi yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, untuk perkuliahan hari ini saya cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa diingat dan bermanfaat, tidak hanya buat kalian tapi juga buat saya. Saya ini perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.